Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur, kembali lagi di channelnya Fauzi Wong Deso asli Wong Kediri lur. Pembahasan ini tentang belajar berternak pertama atau cara berternak bagi pemula. Berternak itu memang kelihatannya banyak kita lihat orang katanya kita kelihatan mudah ya, dan banyak orang yang berhasil di berternak, lalu banyak juga yang rugi dalam berternak. Tapi kita jangan takut seperti itu, karena setiap usaha itu pasti ada untung dan rugi. Nggak ada ketika orang usaha kita mintanya untung terus, nggak ada. Maka dari itu, untuk menghindari kerugian atau hal yang negatif dalam usaha, maka kita yang pertama-tama lalui kita harus mempelajari apa yang kita usahakan, apa yang mau kita buat usaha itu seperti apa, dan peluangnya gimana, cara mengolah usahanya gimana, kita harus tahu itu. Makanya di sini saya akan membahas tentang gimana sih cara berternak untuk pemula atau pertama kali. Yang pertama-tama kita bahas di sini soal cara memilih bakalan atau pedetan untuk bagi pemula yang kita usahakan kalau bisa usaha itu dari bawah. Jangan pertama kali usaha kita langsung gede kalau nasib kita baik. Kalau nasib kita sedang nggak baik, itu takutnya pertama usaha langsung ditakuti dengan kerugian. Itu kalau orang yang memang kuat dalam usaha, dia nggak ada beban pikiran. Tapi ketika untuk usaha untuk itu buat untung dan nggak memikirkan rugi, dia pasti mendapatkan tekanan batin yang gimana ya berat lah melihat kerugiannya sebegitu besar untuk pertama kali usaha. Makanya dari itu kita kalau bisa kita rintis dari bawah. Ketika kita dari bawah, kerugian nggak terlalu banyak, walaupun keuntungan yang juga nggak terlalu banyak, cukuplah untuk bagi pemula. Yang pertama-tama kita pilih pedetan. Cara memilih pedetan, jangan tergiur dengan harga yang mahal. Yang mahal, katanya yang mahal itu pertumbuhannya bagus, cepat, gini dan lain-lain. Menurut saya tidak. Dan kalau kita memilih pedetan yang murah itu belum tentu juga jelek. Yang penting kita tahu pedetan itu kaki-kakinya bagus, badannya panjang, kakinya agak tinggi, yang terutama badan panjang. Kebanyakan sapi badan panjang. Untuk soal penjualan pasti mudah, yang penting sapinya bagus. Pertama kita pilih bakalan dengan sesuai budget kita. Kalau budget kita 10 juta ya cari aja pedetannya 10 juta. Budget kita 15 juta, cari aja bakalan yang sudah 15 jutaan. Tinggal kita pintar-pintar memilih. Dan janganlah kita berburu dalam usaha itu. Jangan tergiur sama teman-teman gini. Kalau kita belum menjalani sendiri, itu belum tahu rasanya gimana usaha, gimana merawat sapi sampai keuntungan dengan banyak itu gimana, kita harus tahu semua itu. Kalau kita sudah memilih sapi sesuai budget kita, sapinya bagus, sapinya panjang, bagus, terutama kita nanti tinggal memikirkan pakan. Kalau untuk pertama pedetnya kita sudah memilih, lalu kita membahas soal pakan yang terutama. Ini pakan hal yang paling utama dalam beternak. Pakan kita itu berkualitas atau tidak, bergizi atau tidak, memenuhi kebutuhan sapi apa tidak, itu yang utama dalam proses berternak, apalagi proses penggemukan ya. Itu pertama, kalau kita dengan budget yang minim,
dengan budget yang minim, terus kita masih memulai pedetan, itu kalau bisa jangan kita memakai campuran yang berlebihan. Satu yang dibutuhkan pedetan dia ada protein. Kalau sapi besar kita membutuhkan protein yang enggak terlalu banyak, karbohidratnya kita banyak atau TDA-nya yang agak tinggi. Gitu, seperti itu. Karena sapi besar atau sapi yang sudah poel, fokusnya bukan pertumbuhan lagi, tapi untuk pembentukan daging. Kalau protein itu untuk pertumbuhan sapi, terutama di pedetan itu sangat penting protein itu. Itu kalau kita budgetnya minim, jangan diusahakan kita comboran, karena kita comboran itu kalau kita pakai comboran yang start pertama itu pakai yang mahal dan hasilnya belum tentu. Kita daripada buang-buang uang, mending kita cari yang semampu kita aja lah, jangan buru-buru dalam usaha itu yang terutama. Kalau kita nggak punya budget atau lagi wong desa cuma pekerjaannya sebagai tani sampingan gitu, ya kita jangan takut untuk usaha. Kita pakai seadanya aja, tapi seadanya dalam arti kita sudah cukup lah bagi pedetan itu. Jangan seadanya cuma jerami-jerami aja, kan juga gizinya dari segi gizi kebutuhan itu kurang. Kalau pertama kita kalau ada rumput, kita cari rumput, setiap desa pasti ada rumput lah. Untuk rumput itu kita carilah. Kalau nggak bisa cari sekarung, cari setengah karung untuk pedetan. Insya Allah kalau satu untuk pedetan itu satu karung itu satu hari udah cukup banget itu. Yang penting kita rutin. Kalau kita punya budget tambahan, kalau nggak punya ya rumput aja. Kalau kita punya tambahan ya cukup beli begatol aja. Tergantung selera masing-masing. Kalau itu yang penting makanannya pedet itu sudah mengandung protein. Kalau sapi karbohidrat itu tadi cukuplah untuk kebutuhan sapi. Jangan dulu langsung mahal, nanti ke belakangnya nanti tiwas ketika proses penjualan dengan comboran atau pakan kita, nanti di total gitu, nanti comborannya lebih tinggi daripada keuntungan yang kita dapat ketika start pertama. Otomatis kita rugi. Pertama usaha kalau kita rugi itu pasti tidak semangat. Kecuali kalau dia memang jiwa usaha, dia rugi itu udah biasa. Tapi kalau bagi peternak desa atau yang lain-lain itu pasti terpukul banget. Seperti saya juga pernah memilih pedetan yang salah, memilih bakalan yang salah. Kita besarkan, dia itu mau gemuk, mau gini, dia itu juga tumbuh. Lah pertama tumbuhan 2 bulan 3 bulan nggak kelihatan. Tapi kalau sudah 5 bulan kelihatan. Permasalahannya di pusarnya dulu kalau nggak salah ada pembangkangan gitu. Akhirnya dijual kita rugi 5 juta dari pembelian. Itu rasanya berat banget kalau bagi orang desa itu berat banget. Makanya dari itu kita harus pertama pintar memilih bakalan, kedua kita cara memilih pakan kalau kita sudah baik seadanya saja, dalam arti cukup untuk pedet tersebut. Bagus kalau kita combor pakai sedikit saja, yang penting itu kental. Bahasanya kental itu ya kental lah sedikit tapi kental. Yang terutama kita rutin, kita harus on time ketika kita nyombor sapi, makani sapi, beri makan sapi itu on time dengan soalnya sapi itu kalau makannya itu tidak on time itu bisa gimana ya, sapi tidak stabil gitu. Terus terutama di pakan kalau kita gonta-ganti pakan kayak comboran, habis sentral bekatul sentral lagi merek lain gini itu fokusnya tidak satu sama, tidak gimana ya, tidak bisa stabil gitu pertumbuhannya. Soalnya rumen sapi itu berbeda dengan rumen kayak pertumbuhannya ayam, dimakan apa aja terserah, yang penting gemuk, itu beda. Yang sapi itu yang penting rutin, stabilnya kayak biasanya ini aja, itu pasti gemuk kita. Habis dari situ dalam kita penjualan kita
terserah Anda kalau penjualan mau timbang. Kalau timbang kita harus pikirkan 2 kali dulu. Monggo kalau pakan untuk berkuakan yang berkualitas, yang pakan sudah terjamin, kalau pakan itu berbobot di sapi, itu gak masalah untuk timbang. Timbang enaknya itu harganya pasti. Kita tahu nanti jualannya harga per kilonya berapa, nanti jualnya berapa, nanti pasti akan kelihatan, gak akan meleset. Kalau kita jogrok itu kadang kita jualnya untung, kadang bilangnya ada yang kemurahan, itu tergantung kitanya. Tergantung kita. Kalau jogrok untuk pakan yang kita kayak rumput, kayak yang seadanya, tapi sapi itu perkembangannya dengan bagus, itu jogrok memang bisa kita buat terobosan. Tapi kalau timbang itu kurang masuk lah, soalnya timbang itu kurang berbobot sapi itu. Sepertinya itu udah cukup. Yang penting kita terus belajar. Yang terutama kita belajar memilih bakalan dengan baik. Jangan kita keburu-buru, jangan tergiur dengan harga yang mahal. Dengan kita memilih bakalan yang baik, pasti kita akan mendapatkan bakalan yang murah dengan kualitas yang baik. Banyak contohnya itu di Jawa Timur, di Nganjuk, di Kediri, itu banyak kayak seperti itu. Jangan tergiur lah, pokoknya jangan tergiur untuk peternak pertama. Sering jalan-jalan ke pasar, melihat harga, melihat barang, melihat sapi, nanti pasti akan lama-lama jadi tahu. Yang kedua, kita persiapkan pakan dulu. Kita perlahan sambil berjalan aja, kita siapkan pakan seadanya dulu. Jangan keburu-keburu. Kalau orang desa ya, kalau buat sampingan aja monggo, buat ngarit, pulang dari sawah kita ngarit, tambah bekatul kalau ada uang, gitu aja. Yang kedua, kita dalam penjualan tadi jangan sampai kita keliru dalam menjual, biar usaha kita tetap jalan terus, kita mendapatkan untung, tidak rugi. Itu yang pertama. Yang kedua, keempat, kita terus belajar dan tetap usaha. Jangan lupa berdoa itu, karena setiap orang rezeki sudah ada yang mengatur sendiri-sendiri. Sekian dari pembahasan pada hari ini, dan kita lanjut ke episode berikutnya seperti pembahasan pakan, protein, dan lain-lain. Nanti kita bahas di episode selanjutnya. Salam ngarit dulur-dulur Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.